Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Emalifar S. Umar, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate, program studi akuntansi kelas 4A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan metode penelitian kualitatif etnografi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Suwito SE MSI. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan terkait dengan metode penelitian etnografi. Metode penelitian etnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji terkait dengan suatu budaya dalam masyarakat tertentu. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan nilai dan juga makna daripada kebudayaan suatu masyarakat tersebut. Nah, biasanya metode etnografi ini sering digunakan oleh mahasiswa atau orang dengan basic keilmuan antropologi sosial, karena berguna untuk mengkaji terkait dengan interaksi sosial antar manusia dan manusia tentang kebudayaan yang dianut oleh masyarakat tertentu. Sejarah etnografi tidak dapat dipisahkan dari penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa ke berbagai penjuru dunia. Etnografi berawal ketika bangsa Eropa Barat melakukan penjelajahan ke berbagai benua yang termasuk benua Afrika, Asia, dan juga Amerika sejak akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16. Di sana mereka menemui berbagai suku bangsa. Sejak saat itu mereka mulai membuat catatan yang berisi keterangan tentang suku-suku bangsa tersebut. Nah, mulailah terkumpul catatan kisah-kisah perjalanan, laporan dan semacamnya yang merupakan tulisan para musafir, pelaut, pendeta, penerjemah kitab Injil, dan pegawai pemerintah jajahan. Dalam himpunan tersebut termuat bahan pengetahuan berupa deskripsi adat istiadat, susunan bahasa, dan ciri-ciri fisik beraneka ragam suku bangsa di Afrika, Asia, Oseania atau kepulauan di Laut Teduh, dan juga suku-suku bangsa di Indian yang merupakan penduduk pribumi Amerika. Seorang peneliti yang bernama Welker menjelaskan bahwa hasil kajian etnografi seringkali disajikan dalam bentuk deskriptif, bahkan terkadang berbentuk cerita. Namun demikian, terkadang hasil kajian ini disajikan sebagai sebuah studi komparatif yang membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu. Nah, penelitian etnografi acap kali dilakukan dalam waktu yang lama dan peneliti terjun langsung berinteraksi, bahkan tinggal di tengah-tengah masyarakat dengan penelitian yang dilaksanakan. Pada saat hidup dan berinteraksi inilah seorang peneliti etnografi atau disebut pula dengan etnografer melakukan deskripsi holistik untuk menghasilkan gambaran asli dari kehidupan budaya masyarakat tersebut. Selanjutnya, seorang etnografer juga mungkin melakukan wawancara dan observasi mendalam untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai suatu detail tertentu dalam masyarakat yang dianggap penting dan juga menarik. Nah, dengan demikian, secara ringkas, etnografi dapat dipahami sebagai suatu metode kajian yang digunakan untuk meneliti kebudayaan manusia. Kajian ini dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan gambaran nyata dan apa adanya mengenai masyarakat tersebut. Nah, adapun jurnal yang kemudian saya temukan yang menggunakan metode etnografi adalah jurnal yang berjudul Pelaksanaan Ritual Adat Kololiki atau Mengunjungi Gunung di Kesultanan Ternate yang diteliti pada tahun 2020 yang bertempat pada Kedaton Kesultanan Ternate. Nah, metode penelitian ini biasanya menggunakan wawancara dan juga observasi langsung untuk menganalisis suatu data dan untuk menyimpulkan data tersebut. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pelaksanaan ritual kololikie dan mengungkapkan nilai yang terkandung pada ritual tersebut. Nah, hasil penelitiannya adalah pertama, pelaksanaan ritual adat kololikie selalu dilaksanakan setiap tahunnya sebagai wujud kecintaan serta rasa syukur di masyarakat adat Kesultanan Ternate kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna pelaksanaan ritual kololikie adalah bentuk kesyukuran masyarakat atas apa yang mereka dapatkan dalam mencari kehidupan dunia. Nah, adapun makna daripada ritual tersebut ketika ditinjau dalam akar historisnya,
Ritual ini tersebut dibangun atas dasar memperingati ketika Jafar Sadek yang dikatakan merupakan orang yang pertama kali menyatakan Islam di Maluku Utara datang ke Pulau Ternate dengan mengelilingi Pulau Ternate dan juga mencari tempat untuk persinggahan atau untuk tempat untuk berlabuh. Nah, di antara sekian banyak upacara yang diselenggarakan oleh Keraton Ternate, Pulau Likie merupakan salah satu ritual yang selalu dinantikan kehadirannya. Perayaan ini dilakukan setiap tahun pada bulan April untuk merayakan hari ulang tahun Sultan Mudaffar Shah yang jatuh pada tanggal 12 April dan pelaksanaannya dalam jangka waktu sebulan penuh. Nah, dalam historisnya perayaan Legugam telah dilakukan sejak abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Ternate ke-26 yaitu Sultan Babula. Namun pelaksanaannya pada saat itu dilakukan di dalam istana dan hanya dihadiri pada para kalangan bangsawan dan mubatu akhirat atau ulama kerajaan. Dalam upacara tersebut, para mubatu akhirat bertugas membacakan doa kololikie atau doa keselamatan sebagai wujud rasa syukur atas karunia Tuhan berupa limpahan rezeki, keselamatan, kesehatan bagi seluruh rakyat dan mendatangkan kejayaan bagi negara. Nah, dalam proses tersebut terdapat beberapa tempat yang disinggahi oleh armada kololikie dalam beberapa tempat. Salah satunya di Pantai Castella yang merupakan tempat yang berdekatan dengan Benteng Gamlamo yang di situ terkait kalau kita tinjau dalam akar historisnya, di situ tempat terbunuhnya Sultan Hairun, dan juga ketika kita menelisik jauh ke atas bukit, nah di situ ada salah satu desa tua yang bernama Furamadiahi. Nah di situ tempat makamnya Sultan Babula. Di antara tempat persinggahan yang disinggahi oleh armada kololikie itu merupakan tempat yang disebut jere atau makam atau tempat keramat, yang di situ ketika mereka melakukan ritual tersebut, mereka mengelilingi kemudian bersinggah pada jere tersebut untuk membacakan doa. Nah, selanjutnya yaitu kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan ritual adat kololikie adalah nilai tenggang rasa, nilai kebersamaan, nilai gotong royong, nilai keagamaan, dan juga nilai kebangsaan, nilai cinta tanah air, serta nilai persatuan. Nah, makna verbalitis yang bisa dipetik dari ritual kololikie ini juga adalah mendoakan untuk keselamatan dan kemaslahatan negeri Limau Gapi atau Ternate. Ini doa tersebut untuk keselamatan negeri Limau Gapi atau Ternate ini baik di darat maupun di laut agar tetap kokoh sebagaimana tegaknya huruf alif dan yang berada dalam satu wadah laksana sebuah perahu yang berbentuk seperti huruf ba, serta mensyukuri atas apa yang telah dilakukan oleh para mubalik dan para sufi pendahulu di negeri para raja-raja atau Maluku Kiaraha ini, seperti telah diletakkannya dasar akidah Islam dan ketauhidan yang tetap ada dan masih dipertahankan hingga anak cucu sekarang ini. Pada akhirnya, tradisi merupakan ruh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi, tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng, serta dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakat bisa harmonis. Tradisi membuat sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Apabila tradisi yang terdapat di masyarakat dihilangkan, maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga. Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektivitas dan juga tingkat efisiensinya. Masyarakat adat Kesultanan Ternate sudah membentuk kebiasaan-kebiasaan dari masa ke masa. Hanya saja belum ada kesadaran dari setiap masyarakat untuk mempertahankan budaya ini. Hasil temuan penelitian menjelaskan bahwa dalam rangka mempertahankan ritual adat kololikie di tengah percaturan modernisasi saat ini, upaya yang harus dilakukan adalah yang pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat adat Kesultanan Ternate dengan cara membentuk literasi kebudayaan di Keraton Kesultanan Ternate. Yang kedua adalah menjaga, melindungi, dan juga membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
Yang ketiga adalah penumbuh kembangan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Yang keempat adalah partisipasi, kreativitas, dan kemandirian masyarakat. Dan kelima yaitu terbentuknya komitmen dan juga kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya. Pelaksanaan ritual adat Kelolikie ini tidak pernah lekang oleh waktu dan tidak menjadi suatu yang kuno, karena setiap saat kita perlu menyadari betapa penting dan perlunya menjaga kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini sejalan dengan pemikirannya Kun Jaraningrat pada tahun 1993 yang mengatakan bahwa kebudayaan pada hakikatnya seluruh sistem gagasan dan rasa tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Kebudayaan sangat erat dengan hubungannya dengan masyarakat. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kebudayaan juga umumnya bersifat turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya, yang terkadang juga bersifat mengikat secara hukum adat. Nah, dalam penelitian etnografi, peneliti mencoba mengkaji terkait dengan budaya yang ada di Kesultanan masyarakat adat Kesultanan Ternate. Dalam hal ini adalah Kelolikie atau mengelilingi gunung. Nah, peneliti mencoba mengkaji terkait dengan nilai, apa saja nilai yang terkait dan juga makna apa yang melekat pada ritual tersebut. Hasilnya adalah peneliti berhasil menemukan makna daripada kegiatan ritual tersebut dan juga mencoba memberikan solusi untuk mempertahankan kebudayaan tersebut. Nah, mungkin penelitian etnografi merupakan metode penelitian yang basis kajiannya adalah budaya. Nah, ketika budaya yang dikaji itu memiliki nilai, maka budaya tersebut harus dilestarikan agar tidak termakan oleh zaman, atau karena di era globalisasi dan juga modernisasi seperti sekarang ini, kita dituntut untuk mempelajari budaya kita agar bagaimana untuk melestarikan budaya tersebut agar tidak termakan oleh zaman. Nah, untuk itu kita sebagai kaum muda harus juga menelaah terkait dengan budaya-budaya untuk mencari tahu apakah makna dan juga nilai daripada budaya yang dianut oleh setiap masyarakat tertentu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena sebagai manusia biasa saya pasti tidak luput daripada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.